Bab 033. Makan yuk. Ajak Faris akhirnya. Gadis itu pun mengangguk setuju. Berpapasan dengan Mama Adele saat di dasar tangga, membuat Amira segera menundukkan kepalanya. Lah masih tidak menyangka Mama tahu apa yang terjadi pada mereka semalam. Ia ingin bersikap biasa saja. Tapi, mau bagaimana lagi, ini adalah yang pertama. Segala hal mengenai itu tentu saja membuatnya malu. Mama Adele menyambut mereka dengan senyuman. Sorot matanya pun turun ke bawah. Ya Tuhan, mereka pegangan tangan. Bets, sadar akan tingkah laku mereka berdua. Amira segera menarik tangannya dari genggaman Faris, membuat Mama Adele langsung tersenyum penuh arti. Duh, anak muda. Akhirnya, kalian turun juga. Kalian berdua mau makan? Sapa Mama Adele, menatap keduanya bergantian. Kedua pasutri itu mengangguk. Akhirnya turun juga. Ini Mama menyindir mereka, begitu. Lalu Mama menatap Amira dengan seksama. Gadis itu ternyata masih malu untuk menatapnya. Mir. Iya, Ma, sahutnya gugup. Menunggu lama apa yang akan dikatakan Mama selanjutnya, Amira pun mengangkat kepalanya berusaha bersitatap dengan Mama. Kamu, baik-baik aja, kan? Mata Mama menelisik. Iya Ma, mengiyakan, walau ia tidak tahu, baik-baik saja, yang bagaimana maksud Mama. Lantas Mama tersenyum penuh arti. Ya, udah, Mama pergi dulu ya. Kalian silahkan nikmatin waktu berdua. Lagi-lagi mereka berdua hanya mengangguk. Namun sebelum itu, Mama kembali berbisik di telinga Amira. Sekarang rasanya memang sakit, nanti lama-lama kamu juga bakal ketagihan. Blus. Wajah gadis itu lalu memerah padam membuat Mama jadi tersenyum geli. Ah, sepertinya Mama sangat menikmati menggoda yang abis malam pertama. Setelah berhasil membuat gadis itu kembali menunduk malu, dengan santai Mama Adele melenggang pergi. Duh, Mama Adele tuh, memang sengaja, ya. Saat itu mereka berdua telah duduk di kursi meja makan. Tak ingin berjauh-jauhan Faris menarik kursi agar mereka berdua bisa duduk berdekatan. Rasanya ia tidak ingin jauh-jauh dari Amira saat ini. Mama tadi bisikin kamu apa? Pertanyaan Faris yang akhirnya membuat Amira mendadak salah tingkah. Pertanyaan yang tidak perlu ia jawab sepertinya. Oh, itu, bukan apa-apa. Lalu kemudian beranjak hendak menyendok nasi. Biar abang yang ambilin, kamu duduk aja. Menyambar piring dari tangan Amira, meletakkannya kembali ke atas meja, setelah itu kemudian menyentuh kedua bahu gadis itu pelan menyuruhnya untuk duduk kembali. Walau agak heran Amira pun nurut saja, selanjutnya ia hanya memperhatikan Faris yang mulai sigap mengambilkan makanan untuknya. Makannya, sepiring berdua ya? Tanyanya, setelah itu tersenyum saat gadis itu mengangguk sekaligus takjub akan sikapnya. Biar abang yang suapin. Lagi-lagi Amira tertegun semakin takjub. Duh, manis banget, sih. Bikin hati meleleh saja. Mentang-mentang semalam abis dapat maunya. Jadi penasaran, apa semua lelaki bersikap manis begini abis melakukan itu? Maksudnya bukan berarti Faris tidak pernah bersikap manis, tapi sekarang sikap manisnya itu sudah berlimpah, loh. Lama-lama dia bisa diabetes kalau begini. Tapi Amira suka kok, diperlakukan seperti ini. Kenapa? Faris sadar rupanya sedari tadi dia diperhatikan. Nggak apa-apa, langsung memalingkan wajah. Faris pun tersenyum geli. Gadis ini, sikap malu-malunya kok tidak hilang-hilang juga, sih. Faris kan, jadi semakin gemas. Jadi nggak sabar ingin mengulang yang semalam. Lalu setelah memenuhi piring mereka dengan makanan, ia kembali duduk, lebih tepatnya ia duduk menghadap Amira, bukan ke arah meja. Dan juga mereka pun menjadi sangat dekat hampir menempel seperti perangko dan kertas. Kenapa? Tanya Faris saat Amira melongo menatapnya. Gadis itu menggeleng dengan mata yang masih membulat takjub. Bukan apa-apa, ini jarak mereka sangat dekat, loh. Takut saja nanti ada yang melihat mereka yang sedang merasa seolah dunia ini hanya milik berdua.
Kemudian setelah itu, dengan pelan Faris pun mulai memberikan suapan kepada Amira. Membuka mulutnya pelan, Amira pun langsung menerima suapan itu. Enak, tanyanya, saat gadis itu menerima suapannya, kemudian tersenyum kembali saat gadis itu mengangguk. Lagi, ujar Faris di suapan keduanya. Nanti dulu madi penuh. Amira cemberut, ngedumel dengan mulutnya yang masih penuh dengan makanan. Faris terkekeh, Amira jadi terlihat lucu berbicara dengan mulut penuh begitu. Duh, gemas deh. Jadi, semakin ingin mengulang yang semalam, kan? Haha, dasar. Sabar Riz, sabar. Akhirnya mereka pun makan sambil suap-suapan. Saling pandang dan tersenyum, sesekali Amira kembali tertunduk malu karena masih mengingat kilasan semalam. Dia jadi penasaran, Faris merasakannya juga tidak sih, semua perasaan yang ia rasakan sekarang. Jadi, setelah kemarin seharian hanya menghabiskan waktu berdua saja bagaikan pengantin baru. Pengantin baru yang telat memadu kasih, begitu. Dan, Faris untungnya masih ingat pesan Mama Adele. Untuk menjeda sesi selanjutnya. Benar-benar lelaki sejati. Maka pagi itu Amira memutuskan untuk berangkat sekolah. Tentunya hari ini dia tidak ingin lupa diri. Sudah cukup 1 hari kemarin dia dan Faris terciduk oleh Mama Adele. Tidak lagi deh, dia tidak ingin mengulanginya, kapok. Tapi, sang suami yang tidak rela untuk ditinggal pergi, terus berusaha membujuk menambah hari liburnya. Dia bilang, katanya masih rindu. Rindu yang begitu berat. Amira tentunya tidak mau, sekalipun Faris terus membujuk dengan sedikit merengek, lebay. Untuk kali ini dia akan bilang kalau Faris itu ternyata lebay juga. Perginya diantar ia. Begitulah akhirnya penawaran Faris setelah gadis itu selesai mandi. Yang Faris herankan adalah kebiasaan Amira tidak berubah. Yakni, kebiasaan mengganti pakaian di kamar mandi. Tapi mau bagaimana lagi, Faris juga tidak ingin memaksakan kehendak. Biarlah Amira berubah pelan-pelan seiring berjalannya waktu. Jujur saja, dia selalu menikmati perubahan perempuan yang awalnya polos dan lugu itu hingga akhirnya mereka bisa sampai ke tahap yang paling utama, waktu itu. Memperhatikan perubahan yang perlahan-lahan itu membuat dirinya merasa gemas. Yuk, ialah kata yang Faris lontarkan setelah menemani Amira sarapan pagi. Ia meraih tangan lembut itu dan menggandengannya seolah tidak ingin terpisahkan. Duh, kok Mama yang tersipu ya? Itulah kalimat yang dilontarkan Mama setelah melihat pemandangan manis itu. Merasa tidak nyaman lalu kemudian Amira berusaha melepas genggaman Faris. Nggak usah gandengan, bisiknya pelan. Bukannya dilepas Faris malah mengeratkan pegangan tangannya. Nggak apa-apa, Mama cuma iseng aja. Ih, Faris. Kesal, Amira sudah memasang wajah cemberut saja saat itu. Jelas saja ia malu karena adik kakek, Mama Adele, Mbok Yana dan asisten rumah tangga lainnya di sana. Faris memang tidak malu apa dengan mereka. Mereka manis ya, Pak. Mami langsung tersenyum setelah melontarkan kata itu pada sang ayah. Kakek melirik. Mungkin takut hilang. Canda kakek yang diakhiri dengan gelak tawa. Tuh, kan. Amira jadi semakin sebal. Mereka berdua akhirnya jadi bulan-bulanan Mama Adele dan kakek. Apalagi Mama Adele yang sedari kemarin senang sekali menggodanya. Abang lepasin. Rengeknya, masih mencoba melepaskan genggaman Faris saat mereka baru melangkah meninggalkan meja makan. Ish, mendesis karena laki-laki itu malah semakin mengeratkan genggamannya. Abang, semakin merengek. Iya, sayang, sahutnya dengan penekanan manis. Dipanggil sayang begitu Amira jadi salah tingkah lagi, kan? Mana bisa dia sebal kalau sudah begini? Duh, kok gampang banget sih. Mir. Faris menghentikan laju mobilnya agak jauh dari depan gerbang sekolah. Ia tidak akan melakukan itu kalau saja Amira tidak bersikeras memaksanya. Tentu saja, alasannya gadis itu adalah tidak ingin ada yang curiga. Ia sebenarnya juga sangat tidak suka menurunkan Amira tidak sampai tujuannya.
Rasanya ia merasa bukan laki-laki sejati yang selalu siap siaga menjaga wanitanya. Lagi-lagi, ia harus bagaimana, daripada nantinya Amira ngambek terus moodnya jelek, kan tidak bagus. Jadi lebih baik dia turuti apa maunya gadis itu. Kalau tidak bisa-bisa nantinya dia gagal untuk mendapatkan. Mendesah pelan Faris memegangi tengkuknya. Kok dia jadi malah mikir ke sana. Nanti pulang jam berapa? Tanyanya sebelum Amira benar-benar keluar dari mobil. Gadis itu pun mengangkat 3 jarinya. Abang jemput? Iya. Amira mengangguk. Entah kenapa tiba-tiba ia merasakan kecanggungan sebelum keluar dari mobil. Ia hanya bisa berpaling keluar kaca saat Faris terus menatapnya. Kemudian, pandangan itu beralih saat tangan Faris menarik lembut dagunya. Sorot mata itu tengah menatapnya dalam-dalam. Jari tangan itu mengelus dagunya dengan pelan. Kemudian perlahan berpindah menyentuh bibirnya lembut. Rasa geli di bibirnya itu pun berubah tak kala kini benda lembut yang menyentuhnya perlahan. Mengulum dengan penuh kelembutan. Tidak mendesak, namun ia membukanya perlahan. Membiarkan indera pengecap itu beradu di dalam sana. Saling memaut dan bertukar oksigen. Saking terhanyutnya mereka pun akhirnya saling mendekap satu sama lain. Perasaan saling menginginkan itu terus bertumbuh seolah tidak ada ujungnya. Sementara pinggangnya ditarik erat untuk merapat, sang gadis pun melingkarkan tangannya ke leher, menggelayuti sang penuntun kegiatan itu dengan mesra. Mereka hampir lupa waktu, bunyi nyaring penanda waktu dari balik gerbang itu rupanya tidak terdengar dari balik kaca mobil. Hingga akhirnya mereka tersedar oleh pemandangan luar kaca, yakni orang-orang yang bergegas lari menuju gerbang. Dengan segera kegiatan yang menguras kalori itu pun terhenti. Amira merapikan seragamnya yang sedikit berantakan. Turun dari mobil kemudian bergegas. Berkeringat. Suhu tubuhnya benar-benar berubah drastis. Pertanyaan suci yang pertama ia lontarkan saat mereka baru saja duduk di kursi kantin. Jadi, Mir, lo sakit apa? Nalia mendadak bingung. Jujur saja ia sulit untuk berkata bohong. Tadi dia melihat di papan absen kalau dirinya ditulis sakit di sana. Dia jadi penasaran siapa orang yang membuat izin itu untuknya. Kenapa coba dia diizinkan sakit? Memangnya dia kemarin sedang sakit? Menyadari sesuatu Amira mendadak memerah. Tidak salah juga sebenarnya mereka menulis izin sakit untuknya. Kenapa sih? Ingat itu terus. Iya? Lo sakit apa sih, Mir? Pertanyaan yang sama dari Tia. Sembari berpikir, itu, gue, gadis itu tiba-tiba meringis. Benar-benar, Amira tidak menyangka rasanya masih sangat nyeri. Lo, kenapa sakit perut? Tanya Suci khawatir. Atau, lagi datang bulan? Tia cepat menimpali. Datang bulan. Rupanya mereka mengira begitu. Amira mendadak gugup. Lalu Suci menanggapi menoleh ke Tia. Gak mungkin lah, seharusnya kan gue yang duluan bulan ini, abis gue baru lo Tia, terus deh si Amira yang terakhir. Iya juga ya. Lo, kan selalu yang pertama. Perasaan si Amira minggu lalu baru dapat. Masak ia dapat lagi. Seharusnya abis ini giliran lo, Ci. Sahut Tia lagi menjabarkan. Amira hanya bisa tertunduk. Keduanya sahabatnya ini rupanya memperhatikan sampai sedetail itu. Seketika, beruntunglah Amira karena pada saat itu juga pesanan mereka pun sampai. Sehingga hal itu pun berhasil mengalihkan perhatian kedua sahabatnya. Akhirnya, dia bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan super-duper kepo itu. Mir, soal gosip. Tia agak ragu untuk mengungkapkan maksudnya, sampai akhirnya dia pun melanjutkan. Suami lo dan Airin, itu, gue lihat di sosial media, bener nggak sih kalau mereka itu? Yak, Suci memberikan isyarat untuk Tia agar tidak melanjutkan ucapannya. Ia melirik Amira yang ia lihat langsung terdiam dan terlihat sedang menahan perasaan dalam-dalam. Maksudnya, gue cuma pengen tahu, apa lo kemarin izin sakit, karena masalah ini?
Rasa penasaran Tia rupanya berhasil mengabaikan air muka sang sahabat yang langsung berubah. Padahal dia dapat melihat dengan jelas Amira tidak menyukai ini. Yak, lo nggak berhak ikut campur. Suci berbisik tegas. Gue cuma penasaran. Sewot Tia akhirnya. Itu bukan urusan kita. Suci memberikan pengertian. Bukan urusan kita gimana? Jelas-jelas itu jadi konsumsi publik karena mereka itu art. Tia, sentak Suci akhirnya, membuat gadis kepo itu langsung terdiam. Amira mendengkus kesal. Walau bagaimanapun hatinya merasa tergores mendengarnya. Pembahasan ini benar-benar membuatnya tidak merasa nyaman. Padahal beberapa hari ini dia sudah menghindar untuk melihat berita infotainment dan sosial media. Takut-takut kalau ia melihat berita itu, tapi, lihat, si Tia ini malah membahas di depannya. Benar-benar mengesalkan. Dia jadi berpikir, bagaimana kalau semua orang tahu saja tentang pernikahan mereka? Faris mendatangi kantor Direktur Utama SBC Entertainment dengan malas-malasan. Entah kenapa dia sudah tidak tertarik lagi dengan semua ini. Tentang penawaran pembatalan gugatan yang ditukar makan malam dengan Airin. Dia benar-benar tidak ingin lagi mendatangi makan malam yang sangat tidak nyaman itu. Ia merasa tidak nyambung dengan Airin. Gadis itu hanya mementingkan apa yang ia rasa saat mereka bersama malam itu. Tidak sadarkah dia bahwa Faris hanya meladeninya asal karena merasa tidak enak? Padahal kalau diingat-ingat, Airin dulu bukanlah wanita seperti itu. Dia tidak tahu apa penyebabnya kenapa gadis itu berubah sangat drastis. Riz. Suara lembut itu langsung menyambut kedatangannya. Lalu memanggil lagi, Riz. Gadis itu langsung bergegas melangkah hendak menghampirinya, menyoroti dengan tatapan yang dalam. Hingga sontak hal itu tanpa sadar membuat Faris langsung memundurkan langkahnya. Airin, Haritano berseru, mengisyaratkan putrinya itu untuk tidak melewati batas. Mendengkus kesal, Airin menoleh ke arah sang ayah dan menghela nafas kecewa. Apa yang bisa aku harapkan dari Dedi? Gadis itu menatap sang ayah dengan sorot mata kesedihan. Membuang pandangan sebentar Haritano menarik nafas panjang sebelum akhirnya berucap kembali, lebih baik kamu keluar dulu. Perintahnya. Dedi. Haritano kembali menarik nafas lalu menghembuskannya pelan. Airin, cepatlah. Biar Dedi yang mencoba berbicara. Dedi nggak ngerti, aku mencin. Airin, sentaknya keras, membuat putrinya itu langsung menggenang air mata. Ia menatap Faris, dilihatnya laki-laki itu sedikit membuang muka darinya. Ia kembali menunduk, kecewa. Merasa semuanya tidak sesuai harapan. Kepedihan pun ia rasakan. Dengan cepat akhirnya dia pun keluar dari ruangan itu. Saya tahu Airin sudah membuat kehebohan. Faris menanggapi dengan wajah datar. Kelihatannya kamu merasa tidak nyaman. Tapi, seharusnya kamu tidak dirugikan, bukan? Faris menegakkan kepala. Rahangnya tiba-tiba menegang. Dia memang tidak terlalu mengerti maksudnya, tapi dia yakin pasti laki-laki tua ini menganggapnya yang bukan-bukan. Seperti merendahkannya saja. Dia, putri saya satu-satunya. Kemudian menjeda ucapannya, dia sedikit merunduk, matanya bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang ia tahan. Hingga kemudian ia kembali menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ucapannya, bukankah seharusnya kamu beruntung? Ia menatap Faris nanar. Lagi-lagi Faris bergeming mendengarkan. Sorot matanya terus mencari-cari maksud ucapan orang yang ada di hadapannya itu. Sorot mata itu seperti sebuah harapan, Haritano jelas terlihat mengharapkan sesuatu darinya.